Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, dan juga nikmat untuk bisa menuntut ilmu, karena dengan ilmulah kita menjadi seorang yang akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ilmu itu akan menjaga seseorang. Artinya adalah bahwa dengan memiliki ilmu, dia akan memilah dan memilih setiap tindakannya. Berbeda ketika dia tidak memiliki ilmu sama sekali, maka apapun tindakan apapun itu dia akan terjang. Di kesempatan sesi Ba'da Isya ini kita akan membaca kembali risalah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau merupakan murid dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang biasa kita kenal dengan Imam Syafi'i. Muridnya bernama Al-Muzani. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan, Al-Muzani nasirul madhabi. Al-Muzani adalah penolong madhabku. Jadi secara madhab fikih, Imam Al-Muzani beliau bermadhab Syafi'i, fikihnya fikih Syafi'i, karena beliau belajar langsung sama Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Adapun akidah beliau, akidah Imam Al-Muzani dan tentu akidah gurunya adalah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan demikian ketika kita ingin mengetahui akidah seorang guru, kita bisa melihat siapa akidah muridnya. Ini muridnya kayak apa nih akidahnya nih? Maka gurunya biasanya apa? Tidak beda jauh. Nggak beda jauh. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kita sudah membaca berkaitan tentang Masya Allah, di sebelah ada pengajian juga. Di sebelah ada pengajian juga ini. Alhamdulillah berhenti. Berarti sudah selesai pengajiannya. Gantian pengajiannya yang di sini
Baik, kita telah membaca muqaddimah dari beliau, ya, yang dimana beliau Imam Al-Muzani rahimahullah taala mendoakan, ya, Imam Al-Muzani rahimahullah taala beliau mendoakan kepada kaum muslimin agar mereka kaum muslimin, ya, semoga Allah menjaga mereka dan menjaga kami dengan ketakwaan, ya, kan seperti itu kemarin. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan. Wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian agar senantiasa berjalan, ya, di atas sesuai petunjuk. Ya, ini Masya Allah. Amma ba'du. Dan adapun setelah itu, kata Syekh, maksudnya kata pensyarah. Di sini saya menggunakan syarah dari guru kami, Dr. Khalid Al-Juhani, hafizh ta'ala. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yu'ta biha lidukhuli fil mawdu'i al-maqsud. Hadal kalimah, maksudnya kalimah amma ba'du, kan gitu ya. Kata amma ba'du, ya, maksudnya adalah sebagai sesuatu yang dia itu masuk ke dalam topik yang dimaksud. Wa manaha, dan maknanya adalah mahma yakunu min syai'in, apapun juga dari sesuatu. Amma ba'du, adapun setelah itu maka berlanjut, ya. Artinya di sini amma ba'du sebagai peralihan, ya, sebagai peralihan. Qala, kata Imam Al-Muzani, fa innaka, ya, maka sesungguhnya aslahakallahu, semoga Allah yang memperbaiki keadaanmu. Sa'altani an udiha laka minas sunnati, ya, sa'altani, kamu meminta kepadaku, an udiha laka, agar aku menjelaskan kepadamu, minas sunnati, dari as-sunnah, ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan di pertemuan pertama atau kedua, yang namanya as-sunnah di sini maksudnya adalah apa? Perkara akidah, ya, perkara akidah. Sa'atani an udiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, ya, engkau meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu dari akidah, dari as-sunnah. Amron, suatu perkara yang tusabbiru, ya, dapat bersabar nafsaka, dirimu, ala tamassuki bihi, untuk berpegang teguh dengannya, ya. Wa tadru'u bihi anka syubaha al-aqawil, dan agar engkau bisa menolak darinya syubhat al-aqawil, pendapat-pendapat. Wa zaygha muhdatsatil dhalin, dan juga agar bisa menghilangkan penyimpangan-penyimpangan muhdatsat, ya, hal-hal yang sifatnya baru, ad-dhalin, yang itu menyesatkan. Wa qad syarahtu laka, dan aku telah mensyarahnya bagimu, aku telah menjelaskannya bagimu, minhajan mudihan munira, suatu minhaj, suatu metode, ya, mudihan yang jelas, munira lagi terang. Lam alun nafsi wa iyyaka fihi nusha, yang dimana penjelasan itu sepenuh hati dariku kepadamu, berupa suatu nasihat. Badatu fihi, aku memulai dengannya, bihamdillah, dengan ucapan memuji syukur pada Allah, zirrusydi, yang memiliki petunjuk, wa tasdid, dan juga pengokohan di atas petunjuk. Ya, ini perkataan Imam Al-Muzani sebelum beliau memulai, ya, risalah as-sunnah yang beliau tujukan kepada siapa? Ada yang sudah lupa?
Alhamdulillah lupa, berarti manusia ya. Manusia dari kata nasia ya. Tempatnya lupa adalah manusia. Imam Muzani rahimahullah ta'ala, beliau menulis surat ini untuk siapa? Risalah ini buat siapa? Buat penduduk Jawa? Buat penduduk Tripoli, Libya waktu itu ya. Kita sedikit murojaah bahwasanya sebab penulisan kitab Syarhus Sunnah adalah sekelompok ulama mereka sedang melakukan mudzakarah. Mudzakarah itu kumpul-kumpul barang, kemudian mereka berdiskusi. Berdiskusi mereka berkaitan tentang para ulama ahli sunnah. Imam Syafi'i itu ahli sunnah, Imam Ahmad itu ahli sunnah, Imam Syu'ban Tsauri itu ahli sunnah, Imam Malik itu ahli sunnah, sampai ada yang menyebutkan Imam Al-Muzani itu adalah ahli sunnah. Tapi ternyata di antara yang hadir bagaimana? Tidak ada yang sependapat, nggak ada yang setuju. Oh, nggak bisa, Imam Al-Muzani itu dia bukan ahli sunnah gitu. Yang hadirin yang lain kaget, tercengang, loh kok bisa? Namanya antum mengatakan Imam Muzani bukan ahlu sunnah, karena kata si orang ini Imam Al-Muzani beliau berpendapat dengan qiyas, beliau mengingkari takdir dan seterusnya. Apakah omongan klaim tersebut dipegang atau diambil mentah-mentah? Enggak, ternyata untuk membuktikannya mereka menulis surat kepada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani domisilinya di Mesir, yang mengirim surat ke sana yang isinya tentang menanyakan berkaitan masalah akidah yang dipegang oleh Imam Al-Muzani ya. Dan kita juga pernah belajar di hadis yang kedua, hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis kedua Arba'in Nawawi tentang apa? Hadis kedua atau hadis kelima atau hadis ketiga? Tentang maratibul din, tentang maratibul din, tingkatan agama. Islam, iman, ihsan. Itu kan sebabnya adalah apa? Ada dua orang tabi'in yang datang ke Mekah ya. Mereka berasal dari Baghdad, dari Irak, datang ke Mekah pengen ketemu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah mereka di salah satu pintu Masjidil Haram dengan siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketemulah dengan sahabat yang mulia, lalu mereka menanyakan tentang masalah apa? Takdir. Di wilayah kami, ya wahai Abu Abdurrahman, ya ada orang-orang yang mereka mengingkari takdir. Bagaimana pendapatmu? Lalu kemudian ya Ibnu Umar ya menyampaikan hadis Jibril yang panjang yang sudah kita bahas. Ini menunjukkan ya mereka para ulama kalau ada sesuatu yang sifatnya itu iskal, ada masalah, ada yang janggal, mereka apa? Tanya ke ahlu ilmu, bukan tanyanya ke AI atau ke Google. Ya, mereka tanya kepada ahlu ilmu, ini loh ada yang mengingkari takdir, bagaimana menurut pendapatmu? Ya, ada ahli ilmu yang dia konon katanya menyimpang, maka ditanyakan langsung tabayun. Mereka Imam Al-Muzani akhirnya menuliskan surat, sehingga di sini beliau mengatakan sa'altani an udiha laka minas sunnah. Kamu bertanya kepadaku dan aku akan menjelaskan kepadamu tentang as-sunnah. Nah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau punya risalah yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu datang dari mana? Pertanyaan dari penduduk Wasit ya, datang kepada beliau, lalu beliau menuliskan akidah Wasithiyah yang beliau tulis ya, kalau tidak salah ingat antara asar sampai dengan maghrib beliau nulis tanpa buka buku dari hafalannya. Ini masya Allah ya. Begitu pula beliau menulis suatu risalah berjudul Al-Aqidah Al-Hamawiyah ya, yang di pertanyaan itu datang dari para penduduk Hama atau Homs Suriah yang beliau menulis akidah itu. Banyak ya para ulama yang menulis suatu risalah karena sebabnya dari pertanyaan ya, sebabnya dari pertanyaan, terlebih itu berkaitan dengan perkara akidah ya. Maka ini pentingnya kita
Kalau misalnya di wilayah kita, di desa kita, di tempat kita tinggal, kayaknya ada akidah yang mungkin kita itu agak bingung menyikapinya, atau kita tidak tahu, kita tanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Qauluhu, perkataan Imam Al-Muzani, fa innaka aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini Masya Allah. Kata Syekh Khalid Al-Juhani hafizah ta'ala, hadza du'aun minhu rahimahullah ta'ala, ini adalah doa dari beliau rahimahullah ta'ala, lil mukhatab, kepada al-mukhatab, lawan bicara, ya, bi an yuslihahullah, bi anna yuslihahullah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaannya. Lalu kata beliau, kata pensyarah, wassalah, dan yang namanya kebaikan, innama yakunu imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Ya, kebaikan itu hanyalah apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kata beliau. Wa minhu qaulu ta'ala, dan contohnya adalah dari firman Allah Ta'ala, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah aku kebaikan fi dzurriyyati, yang kebaikan itu akan menular pula kepada zuriyati, anak cucuku. Ya, di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, di sini menggunakan kata aslih, ya, berilah aku kebaikan, wa aslih li, berikanlah kepadaku kebaikan fi zuriyati, pada anak cucuku. Ai, maksudnya kata beliau, kata pensyarah, yakni semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan, ya, dengan menjalankan syariat kepadanya dan juga dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka inilah yang namanya as-shalah, kebaikan. Ya, ketika Imam Al-Muzani mengatakan semoga Allah memperbaiki keadaanmu, ini doa yang sangat bagus, dalam arti semoga Allah memberikan kepada kalian itu kebaikan berupa taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Dan perkataan beliau, perkataan Imam Al-Muzani, sa'altani an udiha laka minas sunnah, ya, kamu meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu dari as-sunnah, dari perkara akidah. Ai ubayyinu laka minal aqidah, ya, aku menjelaskan kepadamu dari perkara akidah. Wa qulna, dan kita katakan al-aqidah tu sumiyat bisunnah, al-aqidah dinamakan dengan as-sunnah. Kenapa? Li ajli annahu la majala lil aqli fiha, karena tidak ada tempat bagi akal dalam perkara akidah, tidak ada ijtihad. Jadi akal itu digunakan untuk memahami nas, bukan akal itu adalah sebagai sumber akidah. Kalau cocok diterima, enggak cocok ditolak. Kalau zaman ini, ya, akal tersebut terkategorikan juga termasuk pada sains. Kadang ada orang, dia beriman, dia mau mengakui ayat-ayat Quran kalau cocok dengan sains, baru dia mengakui. Kalau enggak cocok dengan sains, maka dia tolak. Ini artinya dia beriman kepada sebagian ayat, dia kufur kepada sebagian ayat. Padahal ayat Al-Quranul Karim cocok enggak cocok dengan sains, terbukti ataupun belum terbukti dengan sains, seorang muslim apa? Wajib mengimaninya dan wajib membenarkannya. Ya, seperti itu. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Al-Muzani, amron tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, ya, suatu perkara yang dimana perkara tersebut, ya, agar engkau bersabar di dalam memegangnya, ya, agar engkau dirimu itu bersabar dalam apa? Memegangnya. Memegang apa? Akidah.
Ya. Yakni kata Syekh, sa'adzkuru laka fi hadzal kitab jumlatan minal masailil aqidati allati tusabbiru nafsaka ala tamassuki biha. Yakni aku akan menyebutkan kepadamu dalam kitab ini jumlatan, suatu jumlah, suatu kalimat, suatu risalah minal masailil aqidati, dari masalah-masalah akidah allati yang tusabbiru nafsaka, agar engkau bersabar ala tamassuki biha, di atas apa? Berpegang teguh dengannya. Ya. Karena yang namanya akidah itu benar-benar harus dipegang dan benar-benar harus dijaga dengan kesabaran yang dahsyat. Ya. Lalu kata Syekh Khalid, ya, wasabru, dan yang namanya as-sabru, sabar. Apa sih sabar itu? Ya, huwa, yaitu habsun nafsi ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa aqdarihi wa habsuha an maksiyatihi. Sabar adalah habsun nafsi, menahan diri, ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqdarihi, dan juga ya menahan diri dari apa? Takdirnya. Wahabsuha, dan menahan diri dari apa? Bermaksiat kepadanya. Berarti sabar, kalau boleh kita simpulkan, ada 3, ya kan? Ada 3 bagian. Menahan diri dalam melakukan ketaatan pada Allah, yang pertama. Yang kedua, menahan diri ya atau bersabar di atas apa? Takdir yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga apa? Bersabar dari ya menjauhi kemaksiatan. Taat kepada Allah disuruh sabar, ya bersabar. Puasa, sholat, zakat itu kan butuh sabar. Ya, sholat butuh waktu, sholat tarawih butuh waktu, kemudian birrul walidain butuh waktu. Ya, itu kita disuruh bersabar. Maka disebutkan di sini oleh Syekh, habsun nafsi, menahan diri. Ya. Dan juga menahan diri dari segala hal yang Allah tetapkan untuk kita. Ya, baik itu yang buruknya maupun yang baiknya, takdir buruk maupun takdir baik, kita sabar, kita tahan diri kita. Yang namanya menahan diri itu kan berarti apa? Dia melakukan sesuatu atau tidak? Hah? Apa melakukan apa? Menahan diri itu berarti dia tidak melakukan sesuatu kan? Dia nggak ngomong yang jelek, dia tidak berbuat sesuatu yang Allah murkai dan seterusnya. Dia menahan diri, dia berdiam diri, ya, dia menerima, dan juga dia bersabar dari menjauhi kemaksiatan pada Allah. Kok bisa menjauhi maksiat harus sabar? Gimana kira-kira aplikasi kehidupannya? Ada yang ngajak mabuk. Kira-kira kita bisa bersabar nggak? Kalau nggak sabar, berarti apa? Ambil satu sloki, ya, yang penting nggak mabuk lah. Kata siapa? Ya, justru yang sedikit itu juga apa? Haram, ya, seperti itu. Ya, orang yang nggak sabar maka dia akan melakukan zina. Orang yang nggak sabar maka dia akan melakukan banyak kemaksiatan. Itu gara-gara apa? Dia nggak sabar, dia nggak mampu menahan dirinya, ya. Wa qawluhu, dan perkataan beliau, perkataan Imam Al-Muzani, wa tadra'u bihi anka syubbahul aqawil, ya. Dan perkara as-sunnah tadi itu bisa menolak darimu perkara-perkara syubhat atau pendapat-pendapat yang sifatnya apa? Syubhat, ya. Yakni tudfa'u bihadhil umur allati sa'adkuruha an nafsika syabbahul aqawil atau syubbahul aqawil, yakni menolak darimu perkara-perkara yang akan aku sebutkan
yang itu bisa menolak dari dirimu pendapat-pendapat yang syubhat. Ya, apa maksudnya al-aqawil? Al-aqawil allati qilat fiyya, yaitu setiap perkataan ya yang dia itu hanya sekadar ya pendapat-pendapat begitu, pendapat-pendapat yang enggak ditunjang dengan dalil yang kokoh. Kal kalami fil qadar, seperti perkataan pendapat dalam masalah takdir. Ada sebagian orang yang mereka berpendapat berkaitan dengan takdir ya sesuai dengan otak dia sendiri ya. Wal jidal, atau seperti halnya perdebatan, bil qiyas ya, dengan qiyas atau dengan an-nazar. An-nazar itu maksudnya adalah memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, di antara konsep ahlul kalam orang-orang yang berfilsafat, mereka mengatakan al-wajibu likulli muslimin, kewajiban pertama bagi setiap muslim adalah apa? An-nazar. Dia mengatakan an-nazar. Bal, kata mereka, bahkan asyak, bahkan ragu. Ya, artinya begini, kalau kita baca usul fikih nanti yang mereka terkontaminasi oleh ahlul kalam, mereka akan mengatakan kewajiban pertama bagi setiap muslim adalah an-nazar. Kita belajar apa? Kewajiban pertama bagi setiap muslim apa itu? Ma'rifatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Sudah hatam belum usul salasahnya? Ya. Apa itu an-nazar? An-nazar itu adalah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tampak di muka bumi. Dalam keadaan jangan beriman terlebih dahulu. Paham nggak maksud ini? Jadi dengan melihat kekuasaan Allah baru kita beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ini menurut orang-orang ahlul kalam. Kenapa? Karena an-nazar. Yang lebih bahaya lagi adalah asyak. Ya, sebentar. Kemarin saya baru baca di kitab Syarah Usul Iman. Ini dia. Ya, kok miring gini? HP-nya yang miring. Nah, disebutkan di sini ya. Beliau mengatakan Syarah Usul Iman di sini, bab ma'rifatullah jalla wa ala wal imanu bih. Bab tentang ma'rifatullah dan beriman kepada Allah. Li'anna hadza awwalu ma yajibu 'alal abdi, karena itu adalah kewajiban yang pertama atas setiap hamba. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah ada sebagian manusia mereka fi hadhil mas'alah, mereka dalam masalah ini menyelisihi ya. Wa minal ajaibi, dan termasuk dari suatu yang ajaibi. Ajaib itu bukan ajaib, itu maksudnya sesuatu yang mengherankan. An yatiya man yaz'amu ana mutabi lil haq, yang dimana mereka itu ya mengatakan apa? Awwalu ma yajibu 'ala mukallaf an-nazar aqli. Kewajiban atas setiap mukallaf adalah dia an-nazar al-aqli, melakukan, kalau bahasa gampangnya adalah observasi terhadap kekuasaannya Allah dengan akal. Dia harus melihat dulu, belum langsung beriman, tidak langsung meyakini, tapi dia harus apa? Melihat terlebih dahulu, ya. Kemudian bahkan ada yang lebih aneh lagi, kata Syekh. Bal awwalu ma yajibu 'alal 'abdi asyak. Bahkan kewajiban pertama seorang hamba adalah dia harus apa? Dia harus ragu. Jangan mantap dulu keimanannya, tapi harus apa dulu? Dia ragu dulu. Ragu. Dengan ragu itu dia akan melihat kekuasaannya Allah. Dengan begitu dia akan mencari Tuhan. Ya, seperti itu. Li'anna syakka, kata ahlul kalam, li'anna syakka yad'u ilan nadhar. Karena yang namanya syak, keraguan, akan membawa kepada an-nadhar,
ya akan dia melihat, dia meyakini dengan adanya melihat secara akal kekuasaannya Allah, dia baru mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Kenapa mengerikan kira-kira? Ya, mengerikannya adalah berarti ketika dia melakukan an-nazar, dia tidak beriman pada Allah. Iya atau iya? Kan berarti dia mengesampingkan iman dia terlebih dahulu. Ini yang terjadi di mana? Di jurusan filsafat, di jurusan usuluddin. Ya, sehingga mereka akan mengatakan, kamu belum sholat? Oh enggak, saya enggak sholat, saya sedang mencari Tuhan. Karena masih tahap apa? An-nazar, pencarian, nazarul akli, ya, sehingga dia nggak mau sholat. Gara-gara apa? Gara-gara belajar pertamanya ada dengan ahlul kalam, ya. Sehingga teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, buat level kita, wirid kita sehari-hari adalah usul salasah. Udah wiridnya itu deh. Hatam ulangi lagi, hatam ulangi lagi, hatam ulangi lagi. Gak usah macem-macem, ya, gak usah macem-macem. Buat level kita itu terus itu aja wiridnya, usul salasah. Kenapa demikian? Karena di zaman ini ikhwatal iman itu banyak sekali yang mereka menjajakan keimanan atau menjajakan keyakinan mereka, ya, sehingga tanpa sadar kita itu atau sebagian orang itu lepas dari iman kepada Allah. Apa contohnya? Banyak konten-konten yang di media sosial itu mereka selalu mengatakan begini, ya, jika semesta berkehendak kepadaku. Apa maksudnya semesta berkehendak kepadaku? Apakah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh jelas bukan. Maksudnya ada al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah yang ada, ya, begitu. Dan perkataan-perkataan yang lainnya. Maka ini ada suatu hal yang sifatnya ajaib, ya. Ajaib itu yang mengherankan, ya, ajib yang sangat mengherankan, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca lagi dikit aja, ya, karena tadi menyinggung hal tersebut. Qasul alaina qasasur rasul alladzi arsalahu bil wajibi alladzi yajibu 'alal ibad wa akhbarana anna kulla rasulin bada'a ummatahu biqaul ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, dan telah sampai kisah kepada kita kisah-kisah para rasul yang dimana mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kewajiban yang pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba. Kita dikabarkan bahwa setiap rasul menyampaikan kepada umatnya, aibudullaha, sembahlah Allah saja, ya. Jadi kewajiban pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti itu. Ini namanya adalah menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan an-nazar. Sengaja saya sampaikan karena di sini pensyarah membawa kata an-nazar. Nah, an-nazar di sini termasuk dari aqawil, perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang itu memang banyak sekali syubhatnya. Ya, banyak sekali syubhatnya. Makanya kalau kita belajar usul fikih, ya harus hati-hati. Jangan ditelan mentah-mentah, digoreng dulu. Sebelum digoreng dibumbuin dulu, ya. Dibumbui, kemudian baru dimasak. Kalau sudah masak, belum matang, kita cicipin dulu. Kan gitu, ya. Jangan mentah-mentah. Karena ada beberapa perkara sebagian penulis itu mereka terkontaminasi oleh ahlul kalam. Di antaranya adalah pertama bab tentang masalah an-nazar, seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu pula dengan perkara bab masalah akidah. Yang perkara masalah akidah yang dimana mereka memulai akidah dengan bab an-nazar fi ma'rifatillah. Jadi an-nazar dalam rangka untuk ma'rifatullah, ya. Seperti itu. Demikian, yaitu sekilas, ya. Lalu di sini disebutkan oleh beliau, ya, wal aqawil
jamu aqwal, jamak aqwal, ya. Aqawil jamak dari aqwal, dan aqwal jamak dari qaul. Lafaz aqawil, nah disebutkan oleh Syekh pensyarah. Lafaz al-aqawil la takunu illa fil kalami al-muftara. Al-aqawil, pendapat-pendapat, ya, tidak ada kecuali berupa perkataan-perkataan muftara, perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang sifatnya hanya sekadar hipotesa, seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, dan sekiranya dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, mengadakan atas kami sebagian perkataan kami. Artinya sekiranya dia berbohong, ya, sekiranya dia berbohong dengan kata aqawil, sekiranya dia berbohong atas sebagian perkataan-perkataan kami, maka kata Syekh, ya, la takunu illa fil kalamil muftara. Al-aqawil itu, ya, dia itu berupa perkataan-perkataan yang sifatnya bohong, ya. Sehingga orang-orang yang mereka menerbangkan syubhat itu kan perkara yang samar, ya. Itu banyak sekali mereka membumbui perkataannya dengan kalimat-kalimat yang manis yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Terkadang perkataan-perkataan syubhat tersebut diramu dengan istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah yang keren, yang kita nggak paham maksudnya, ya. Bahkan bahasa sebut aja ada orang yang percaya, ya. Inna maqali rahmatan. Ya, subhanallah, ada yang percaya kayak begitu, ada yang percaya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lalu beliau mengatakan, Imam Al-Muzani mengatakan, wa zaiqa muhdatsatud dhalin, ya, dengan adanya penulisan perkara akidah ini, ya, agar bisa kamu berpegang teguh dari penyimpangan orang-orang yang sesat. Ya, kita baca dikit lagi. Yani apa maksudnya? Hadil masail, masalah-masalah ini yang akan disebutkan oleh Imam Al-Muzani itu menjadi bahan bagi kita untuk berpegang teguh di atas perkara sunnah yang baik atau perkara akidah yang sahih, ya, agar bisa menolak penyimpangan-penyimpangan yang dihembuskan oleh orang-orang yang sesat. Maknanya adalah annahu yudfa'u an nafsihi al-inhirafati anil haqqi bisababi bid'ahid dhalin, yaitu menolak, ya, diri kita itu, ya, dari apa? Dari al-inhirafat, dari penyelewengan, ya, dengan sebab orang-orang yang melakukan kesesatan. Lalu kata pensyarah, wadhalun, dan orang-orang sesat itu siapa? Hum al-halikun, yaitu orang-orang yang celaka, dalam kurung ahlul bidah, yaitu ahli bid'ah, ya. Sehingga mereka, orang-orang ahlul bidah ini, senantiasa menyebarkan, ya, perkara-perkara yang syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita sesuai dengan kemampuan kita, ya, menyampaikan kepada umat perkara yang hak, membentengi umat, ya, dengan akidah yang benar. Inilah yang akan beliau sebutkan, ya, sehingga beliau mengatakan, wa qad syarahtu laka manhajan mudihan munira. Aku akan menjelaskan, atau aku telah menjelaskan kepadamu suatu manhajan atau minhajan, metode mudihan yang jelas, munira, terang, ya, terang benderang, berkaitan dengan perkara akidah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan beliau
menulis akidah ini, menulis syarh sunnah ini, lam alu nafsi wa iyyaka fi nashan, ya, sepenuh jiwa. Masya Allah, beliau menulis untuk umat, beliau mengingatkan umat itu dengan sepenuh jiwa, yang dimana nasihat itu adalah nasihat yang sangat baik sekali, dan sebagai bentuk dari pengamalan hadis Nabi, hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim ada 6. Di antaranya adalah wa idza istansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ada yang lagi gundah gulana, mepet-mepet, nasihatin dong, bayar utang dulu. Itu juga nasihat itu nasihat, ya. Nasihatnya beriman pada Allah, bersabar dan seterusnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi